Seminar Narasi Pendidikan. Jumpa lagi dengan saya, Dewi Iswari. Pada kesempatan kali ini saya mau menceritakan tentang beberapa rekan yang sungguh luar biasa, rekan-rekan yang hebat, yang saya tahu punya dedikasi dan komitmen yang luar biasa terhadap profesi yang sekarang ini sedang mereka lakukan. Mereka adalah rekan-rekan pendidik, rekan-rekan guru yang saya pernah jumpai di berbagai pelosok di Indonesia. Yang pertama adalah kisah tentang sekelompok guru yang mengajar anak-anak playgroup dan TK. Saya sangat salut kepada teman-teman yang mengajar playgroup dan TK. Saya tahu bahwa kesabaran, ketelatenan, kreativitas tanpa batas sangat diperlukan dalam menjalani profesi ini. Saya pernah mengalami juga masa-masa di mana tergabung dalam tim pengajaran playgroup dan TK. Setiap awal semester bisa dipastikan guru-guru playgroup dan TK membawa baju ganti atau baju ekstra. Kenapa? Karena setiap awal tahun ajaran ketika siswa yang baru masuk sekolah ini berjumpa dengan guru-guru, dengan orang-orang yang asing untuk mereka, terpisah dari orang tua dan pengasuh yang selama ini menemani mereka, maka anak-anak ini akan menangis dalam waktu yang cukup lama. Dan bila mereka menangis dalam waktu yang lama, maka biasanya anak-anak ini bisa batuk, lalu bisa juga muntah. Nah, apakah ketika anak-anak di kelas kita muntah, lalu kita tidak mau menggendong mereka? Apakah kita membiarkan mereka atau mengembalikan mereka kepada orang tua yang menunggu di luar kelas? Saya lihat dan saya rasa juga tidak. Guru-guru ini dengan telaten menggendong lalu menenangkan siswa-siswa mereka yang menangis. Setelah pulang sekolah, segera membersihkan diri dan berganti dengan baju yang sudah dipersiapkan dari rumah. Ini adalah kisah yang luar biasa. Dan pertanyaan saya atau mungkin juga kita yang melihat kejadian di kelas seperti ini, apa sih yang membuat guru-guru ini mau, rela, dan tetap setia melakukan pekerjaannya mengajar anak-anak playgroup dan TK? Ada yang sampai bertahun-tahun, belasan bahkan puluhan tahun. Ada juga saya jumpai kumpulan guru di kota kecil yang sangat luar biasa dalam melayani siswa-siswa di kelas mereka. Tidak berhenti hanya sekedar mengajar di kelas, tetapi mereka mempunyai program kunjungan. Mereka mengunjungi para siswa ini secara rutin di rumah masing-masing. Mereka berjalan jauh sekali, karena terkadang rumah siswa yang mereka akan kunjungi tidak bisa dijangkau oleh kendaraan. Jadi mereka harus melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Bahkan banyak juga yang mengeluarkan biaya pribadi untuk melakukan kunjungan ke rumah-rumah siswa ini. Ketika saya tanya apa sih yang menjadi dasar atau yang membuat para bapak dan ibu guru ini rela untuk mengunjungi siswa mereka, mereka menjawab, dengan mengunjungi rumah siswa, maka mereka akan bisa melihat gambaran utuh. Mereka akan mengetahui kondisi yang sebenarnya dari setiap siswa. Mereka bisa berkenalan, berjumpa dengan keluarga dari siswa-siswa ini, melihat kondisi rumah yang dipakai untuk tinggal dan belajar setiap hari. Jadi misalnya ketika ada siswa yang tidak mengerjakan PR karena beralasan, maaf Bu, maaf Pak, di rumah tidak ada lampu, maka dengan mengunjungi rumah mereka, Bapak Ibu guru tahu kondisi yang sesungguhnya, bahwa memang tidak ada listrik di rumah-rumah para siswa ini. Jadi Bapak Ibu tidak dengan serta-merta marah atau menjatuhkan hukuman dan sebagainya, karena mereka tahu itulah kondisi yang sesungguhnya. Ada juga
guru yang saya tahu di sela-sela jam mengajarnya yang padat sekali menyempatkan 5-10 menit untuk memanggil setiap siswanya satu persatu. Lalu ditanya, "Apa kabar? Apakah kamu sedang ada masalah? Apa yang bisa saya bantu? Atau ada yang bisa saya doakan?" Padahal kalau dari jam mengajar yang padat, maka waktu 5-10 menit jeda di antara jam mengajar itu sangat berharga. Bisa dipakai untuk beristirahat, bisa dipakai untuk mungkin mengerjakan hal-hal lain yang juga penting, yang mendesak untuk diselesaikan. Tetapi Bapak Ibu guru ini meluangkan waktu untuk memanggil satu persatu siswanya dan menanyakan apa kabar mereka. Dan dari pertemuan di luar kelas ini dan pertemuan pribadi ngobrol santai, seringkali didapat informasi tentang berbagai masalah atau berbagai kondisi yang sedang dialami oleh para siswa yang tidak nampak di dalam kelas. Kembali pertanyaan saya, apa yang mendasari Bapak Ibu guru ini melakukan hal-hal tersebut? Apa yang membuat Bapak Ibu guru bertahan, tetap setia dan tetap tekun untuk mengajar, untuk melakukan pendampingan, untuk memperhatikan setiap siswa yang ada di kelas mereka? Ada yang bertahun-tahun dilakukan, ada yang belasan tahun, bahkan ada yang puluhan tahun dilakukan dengan setia. Sobat Meta Narasi, apabila kita bekerja, apabila kita menjalankan satu profesi, apa sesungguhnya yang menjadi tujuan? Apa yang sesungguhnya menjadi motivasi kita melakukan profesi tersebut, melakukan pekerjaan tersebut? Apakah hanya sekedar untuk bekerja, untuk mendapatkan uang? Ataukah ada hal lain di luar pekerjaan dan uang atau materi? Bagi saya, dan juga saya percaya bagi rekan-rekan saya yang luar biasa di sana, para guru, para pendiri dan pengajar, tujuan untuk berprofesi sebagai seorang guru adalah memberi dampak, adalah mengubah kehidupan dari setiap siswa yang dipercayakan kepada kita. Pada saat ini, jerih lelah kita akan terbayar kelak ketika anak-anak ini, ketika siswa sudah lulus atau sudah bekerja, sudah terjun dalam kehidupan masyarakat. Kita berharap bahwa mereka menjadi anak-anak, menjadi orang yang bisa juga berkontribusi terhadap lingkungannya. Jadi, bila saat ini mungkin ada yang sedang mempertanyakan, sedang berpikir ulang tentang panggilan sebagai seorang pendidik, mari kita bersama-sama mengingat kembali ketika pertama kali hati kita terpanggil untuk menjadi seorang guru. Ketika Tuhan bicara kepada kita bahwa kita dititipi, bahwa kita diminta untuk mendidik dan mengajar anak-anak ini. Nah, itulah yang akan terus menjadi semangat dan motivasi bagi kita. Bekerja tidak sekedar untuk menghasilkan uang atau mencari materi. Tetapi bila kita bisa berkontribusi, bila kita bisa memberi dampak, bila kita bisa memberi warna, membawa perubahan dalam kehidupan seseorang, dalam kehidupan seorang anak, seorang siswa, itu yang terutama, itu yang menjadi semangat bagi kita. Jadi, tetaplah semangat, tetaplah bertekun dalam panggilan kita sebagai seorang guru, sebagai pendidik. Maka segala rintangan, segala masalah, segala hal yang menjadi halangan kita, yang mungkin menurut kita tidak mengenakan, tidak membawa
kesukaan atau kesenangan itu akan bisa lenyap, akan bisa kita lewati apabila kita terus mengingat panggilan kita, apabila kita terus bertekun melakukan apa yang menjadi tugas kita. Mungkin belum bisa terlihat sekarang hasilnya atau buahnya, tapi percayalah bahwa mungkin kita tidak tahu bahwa di luar sana ada kehidupan seorang anak yang diubahkan, ada kehidupan keluarga yang menjadi berbeda karena kita yang menjadi guru atau pendidik dari anak-anak ini. Terima kasih, Tuhan memberkati, tetap semangat. Sampai bertemu lagi di Meta Narasi Talk berikutnya. Tuhan memberkati. Bye.